menuruti perintah Tuhan dan harus iman, mantep. Ya. Terus kunci doa diijabahkan gitu. Nah, terus apa bedanya kayak antara doa biasa dan istighosah yang diadakan bersama-sama itu bedanya apa itu? Kan biasanya kalau doa itu ya bersifat kadang-kadang bersifat pribadi. Ya, pribadi untuk kesulitan seseorang, tidak kesulitan umum. Tapi sekarang ini kan contohnya sekarang ini kan perlu dengan istighosah karena dunia sekarang dilanda oleh corona misalnya, wabah corona. Ini kan nggak bisa. enggak, Nggak bisa ini kan, ada istighosah. iya perlu juga ada istighosah karena itu suatu kebutuhan umum, ini sesuatu peristiwa yang tidak menyenangkan yang ditimpakan oleh orang seluruh dunia malah. Ya, jadi orang Islam pun harus berdoa. Nah, apakah boleh atau tidak mendengar orang kafir? Secara manusiawi kita mendoakan kepada manusia saja, bukan mendoakan orang kafir atau orang yang bukan Islam, bukan Islam gitu. Mendoakan seluruh manusia secara ukhuwah basyariah. Ya, dalam istilah kan ukhuwah basyariah. Sama-sama manusia. Minta doakan supaya corona ini sudah diangkat oleh Tuhan dan segera kita pulih kembali ekonomi dan sebagainya ini. Jadi istighosah ini kan secara umum, kalau doa biasanya secara pribadi biasanya. Gitu ya. Tapi seandainya istighosah kan biasanya ada bacaan-bacaan khusus. Jadi kalau main doa masing-masing pribadi, kalau istighosah biasanya kalau ikut istighosah biasanya dikasih tulisannya bacaan ini bersama. Iya, biasanya ada tuntunan. Jadi kalau semacam itu dibaca sendiri boleh nggak? Bacaan yang untuk istighosah itu terus dibaca di rumah sendiri. Oh ya, boleh saja untuk doa itu. Doa itu tidak ada yang tidak boleh. Oh, boleh ya. Doa itu permintaan hamba kepada Allah ya. Gitu kan. Ya. Dan kita doa itu kan walaupun orang lain tidak memintakan, boleh juga kita mendoakan orang lain. Ala dzoril ghaib katanya. Orang yang tidak pernah, orang yang tidak kamu kenal atau orang yang kamu kenal, orang kondo orangnya tidak memberitahu orangnya, malah kamu doakan. Malah yang mustajab katanya yang bagus. Malah dia seorang yang punya toko tidak begitu laris. Terus mendebat temannya, tokonya tidak laris juga, dia mendoakan toko temannya supaya laris. Tidak hanya tokonya sendiri kan juga ada doanya itu malah. Jadi tidak egois. Orang Islam tidak boleh egois, harus ya istighfar pun doa astagfirullahaladzim li wali walidayya wali mu'minina wal mu'minat, dengan pribadi awak tidak enggak. Ini mendoakan orang lain lah. Walaupun orang lain tidak minta. Oh, itu. Nah, terus waktunya Pak Kiai, waktunya istighosah itu yang bagus apa siang, apa malam, apa jam berapa? Karena doa katanya doa yang mustajab waktu istijab itu waktu malam hari. Istighosah datang malam hari, mohon. Ini yang kan, bagus, karena biasanya istighosah itu biasanya kan ada orang banyak ya, secara kolosal. Nah, kalau waktunya itu kalau ditentukan malam hari kan ya kadang-kadang menyulitkan orang banyak kan. Makanya biasanya walaupun tidak waktu yang tepat, ya misalnya waktu yang tepat untuk waktu mustajabah, bisa dilaksanakan waktu yang sudah dimufafatkan kepada orang-orang, sehingga orang-orang yang mau ikut istighosah itu bisa rawuh kan gitu. Kalau malam hari atau kan ya sulit, jam 12, jam 3, jam 2 malam. Nah, itu kan sulit juga nih. Nah, karena itu berdoa itu bisa dikerjakan waktu apapun, ya, kapanpun. Ya. Nah, lebih baik kalau waktunya waktu mustajabah atau di tempat yang mustajabah, di muka multazam, di masjid Nabawi, malah baik. Tapi kan ya sulit kan ya. Di Indonesia masa akan istighosah pergi ke Mekah kan ya. Ini ditutup. Di Monas. Jadi sesuai dengan kebutuhan kalau aja. Di Indonesia di Monas. Ya, di Monas ya. Sehingga tidak jemuan ya. Ya. Dan selama ini kan di Monas nggak pernah istighosah ya Pak ya. Adanya Jumatan di Monas. Nah, terus apakah ada kaifiahnya tertentu? Istighosah itu bagaimana yang baik, cara yang baik, bacaannya? Kaifiah itu menurut para ulama itu ya banyak sekali kriteria yang harus dilaksanakan. Yang penting itu kaifiah yang lebih fokus, cara doanya lebih fokus. Kalau bisa tahu artinya, tahu maknanya. Ya. Mana bacanya ya? Banyak tidak bisa merasuk ke dalam sanubari. Kalau hanya
bacaan-bacaan Arab kalau tidak diterjemahkan kurang mantap gitu, kurang marem, kurang ternyuh, tidak bisa ada dari hati, kan nggak bisa begitu kalau. Dan sebaiknya diterjemahkan kalau nanti bisa oleh para kiai untuk menerjemahkan ya, dan harus dengan tawadhu, minta merasa kita itu adalah orang yang banyak dosa ya, kita adalah orang yang tidak pantas untuk dijabahi, tapi dengan merengek-rengek kepada Tuhan seperti Nabi Ilyas, Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, merasa dia zalim ya. Lenggono kesalahannya tawadhu. Dan ikhlas itu yang paling top. Kan macam-macam tingkatan ikhlas, ada yang tingkat ikhlas tingkat tinggi hanya karena Allah, bukan di paru-paru. Tapi kalau ikhlas kita kan, saya apa dengan ikhlasnya separuh untuk dunia, separuh untuk akhirat. Tapi yang ikhlas betul kan murni karena Allah, tidak murni karena berdagangannya biar laris, kalau tidak gitu. Tapi juga diterima ikhlasnya, cuma klasifikasinya yang tingkat ikhlas yang tingkat tengah, nah gitu ya. Dan harus dengan tidak batal wudunya, atau gitu, tidak dalam hadas besar. Nah itu yang paling baik kan gitu, wudu dulu, ya. Nah kalau suci lah, terpaksa kentut ya tempat wudhu jauh ya tidak apa-apa lah. Bisa itu harus dengan wudhu, syukur dengan sholat hajat dulu, malah bagus lagi. Oh iya. Dari cerita tadi berarti yang pertama mengadakan istighosah Kanjeng Nabi ya. Jadi ada orang yang mengatakan wah itu bid'ah, itu salah besar ya, karena Nabi sudah mengadakan ternyata ketika mau perang Badar ya Pak Kiai. Tidak hanya itu. Ketika Nabi akan dimintai sahabat, kita itu adalah orang yang banyak sahabat untuk minta hujan, kan dirasakan jarang hujan, sangat membutuhkan hujan. Lain dengan sini, sangat hujan, sangat sulit. Kan bisa kita lihat kan kayak orang yang sudah umroh itu kan, mulai Mekah sampai Madinah itu kan yang ada itu gunung batu, tidak ada rambanan pedus kan tidak ada, masya Allah. Tukang tambal ban tidak ada, warung kopi kok. Nggak ada? Nggak ada, tapi sangat jarang kok. Sini Semarang baru ada. Nah, kalau sini kan karena kopi terus semua. Sampai Pati, sampai Juwana, Kudus, Pati, Semarang, Pekalongan terus warung kopi ngimenengen tambal ban ya. Orang ngemis banyak sekali. Kalau sana kan tidak ada apa-apanya. Ini. Tapi Nabi, dan ketika itu Rasulullah nanti bisa ya, dalam nanti ada tawasul nanti ada tawasulnya ya. Udah. Nah terus apakah ada juga tagnya khusus yang dari Nabi atau dari siapa sahabat, ada dari hadis Nabi yang tag khusus terus ada nggak itu ya? Ada banyak sekali itu. Tinggal nanti sanadnya. Masing-masing kiai itu punya sanad yang mungkin tidak sama, tapi semuanya sampai kepada Nabi. Nanti itu gitu. Nabi secara istighosah bagaimana gitu ada. Masing-masing kiai punya, tapi ada dasarnya dari siapa sampai ke tidak Nabi. Sama mungkin sanadnya doa itu teman kan tidak sama juga. Tapi isinya sama dalam arti minta, mohon kan gitu. Tapi itunya itu redaksinya mungkin lain-lain gitu. Ya. Nah di dalam masyarakat kita di samping istighosah kan ada lagi tahlilan, ada lagi baca manakiban, tasakuran, gitu. Itu sebenarnya sama nggak dengan istilah istighosah itu? Mohon penjelasannya Pak sih. Iya. Di dalam tahlilan itu juga nanti ada istighosahnya kok. Allahumma ausil thawabama qara'nahu wa ma halalnahu wa ma kabbarnahu wa ma saddaqnahu kan gitu. Sampaikanlah ya ini. Dia diminta di Allah Taala supaya disampaikan kepada mayat yang didoakan kan gitu kayak. Ya. Yang kita membaca tahlil, membaca tahmid, membaca sedekahnya wa ma saddaqnahu. Sedekahnya ada berkat-berkat itu. Semoga diterima sebagai sedekah dan diberikan kepada mayatnya, dan ganjaran sedekah diberikan kepada orang yang sedekah tadi yang tidak mengurangi. Sama misalnya 1.000 rupiah, mayatnya ya untuk 1.000 rupiah. Gitu ya. Dibagi sama. Iya, dibagi mendapat sama. Bagian. Enggak tidak dibagi, tapi seakan-akan itu tidak dibagi. Layang kusumi jurihi saya. Sama, bukan terus disedekahkan terus yang kurang yang sana. Yang sedekah tidak mendapat bahaya ya tidak, sama. Layang kusumi juri saya. Dan kata-kata tahlil itu dari bahasa Arab halala yuhallilu tahlil, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, membaca tahlil.
Nah, tahlil itu sendiri adalah majaz mursal kalau dalam ilmu balaghah. Majaz mursal. Seperti warka'u ma'arroqi'in. Rukuklah bersama orang yang rukuk. Orang kok gitu. Sholatnya dengan orang yang sholat. Ya, sama-sama sholat. Bertahlil karena ya, tahlil dalam arti tidak hanya la ilaha illallah tak, ya ana tahmid, ya ana surat ikhlas, ya ana tak mau'idaten, ya ana ayat kursi, ya ana ayat akhir surat Baqarah. Nah, itu kelengkapan dari tahlilan, mengatakan sebagian daripada tahlil, tapi yang dimaksud bukan tahlil tok. Bukan masuk tahlil langsung dari ilallah kan enggak. Kita kan dilengkapi dengan macam-macam. Kalau tahlilnya sendiri itu artinya itu, tapi isinya kan mentauhidkan Tuhan, mentauhidkan Tuhan itu. Ilahun halala yuhallilu. Tapi isinya bukan hanya tahlil tok. Ya tahlil sholawatnya, ada Qur'annya, ada tahmidnya, ada macam-macam lah. Lah, yang disebutkan hanya tahlilnya tok. Itu ya. Contohnya kopi, bidang kopi itu. Kan ya ada jahenya, ada airnya, susu. Ya ada kadang-kadang ada susunya. Terus ditanya dengan kopi, kopi ini yang ketok. Berarti kan komplitnya kan macam-macam. Gitu. Ini tahlil, jadi itu majaz mursal. Minit telakil juz wa iradatil kul, mengucapkan sebagian, tapi yang dimaksud seluruhnya. Tidak hanya la ilaha illallah. Iya, maksud sampai semacam-macam lah. Untuk tanwek, memperbanyak macam-macamnya zikir kan. Tunggal jajan masuk suguhan hanya gedang tok kan enggak, ada sanghenya, ada misalnya. Berarti itu bisa dikatakan istighosah juga enggak? Ya, itu saya suka istighosah, walaupun tingkat kecil. Oh iya. Tidak kubrut lapangan kan enggak. Jadi semua doa bisa diarahkan istighosah ya. Dalam arti kecil istighosah kan minta tolong. Malah istighosah sendiri itu aslinya tidak minta menang dalam perang, minta hujan. Skina, Allahumma skina, woitan mughitha, istighosah ya gitu. Hujan. Nah, terus digunakan bahasa lain, minta pertolongan kepada Allah dengan segala kebutuhan. Yang tadi Bapak ucapkan tadi, bertanyakan akan ujian nasional terus istighosahan itu kan ya sesuatu yang sangat penting dan genting. Menurut mereka kan tidak sama orang itu. Yeah. Kalau ujian tok, tapi menurut mereka kan sesuatu yang sangat penting juga ujian. Rasanya menyangkut ya masa depan, prestis, menyangkut reputasi, menyangkut harga diri sekolah, menyangkut pasaran. Alas kemudian nasib anak. Baleni setahun gengsi anak kan ya kasihan. Benturan jiwa kalau tidak lulus dah. Terus istighosah. Berarti itu bagus ya berarti. Bagus, sangat bagus bukannya bagus. Sekarang sudah menggejala Pak itu. Berarti sebenarnya kebiasaan yang seperti itu harus dilestarikan. Dilestarikan, walaupun itu merupakan ya kebudayaan yang sangat sesuai dengan agama. Iya. Nah, terus hubungannya dengan ada tawasul itu loh. Sekarang ada tawasul segala. Itu sebenarnya apa tawasul? Tawasul itu kan ya kita itu cara wong akan kerja dengan koneksi lah. Apa saja kan sekarang harus pakai koneksi. Ya, sesuatu yang perantara. Masa kamu akan menghadap Bapak Bupati kan tidak mungkin kalau tidak kemudian orang yang sangat dekat sekali dengan Pak Bupati. Tolong saya ini supaya proposal saya ini perantara lah ya. Proposal saya ini dicairkan ya, diterima nih bisa di ACC Pak Bupati. Oh iya Mas, ya. Harus ada orang lah. Pihak ketiga mesti harus ada itu. Ya, banyak sekali Nabi juga pada waktu poso atau Nabi itu kita minta hujan itu dia berwasilah dengan pamannya yang namanya Abbas. Dengan nama Abbas, ya Allah, kami para seminta hujan. Kan, berarti Nabi juga tawasul ya? Dengan kita juga tawasul dengan Nabi dengan sholawat itu kan nafsu. Dalam sholat nariyah itu kan tawasul dengan Nabi. Ini juga tawasul. Ya. Kan padahal tawasul itu kan lil wasaili hukmul maqasid. Wasilah itu beberapa wasilah itu sama dengan hukum atau kedudukan yang dituju. Ya, sama. Dalam kaidah fikih kan gitu. Lil wasaili hukmul maqasid gitu. Wasilnya sama dengan maksudnya tadi. Nah, terus apakah bisa juga tawasul kita dengan
sekarang kan tawasulnya dengan wali, dengan orang-orang alim, tidak hanya nabi. Nabi jelas itu, nabi dimintai pertolongan. Nah kalau selain nabi, Ya, wali pun itu kan ya juga bisa untuk sebagai perantara kan. Minta dibantu ya, dikatrol ya. Banyak dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan wa idza sa'altumullaha fas'alu bi. Mintalah lewat saya dengan perantaraan saya. Bukan minta kepada Syekh Abdul Qadir tapi dengan perantaraan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga untuk memudahkan untuk tercairnya permohonan kita dengan lewat karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nunut karomahnya karena kita tidak punya karomah. Ya, nunut. Jadi meskipun udah meninggal beliau itu masih bisa mendoakan Masih kita bisa, ya. Dimintai pertolongan Atau dengan tawasul dengan amal kita. Amal kita cinta kepada waliullah. Nah, itu kan juga tawasul. Banyak sekali cita-cita dalam sejarah Islam itu kan banyak sekali dalam hadis Bukhari itu. Tawasul dengan amalnya juga bisa. dengan amalnya. Tawasul dengan amalnya orang lain ya kan ya bisa. Bukan amalnya sendiri ya? Bukan amal sendiri. Ya Oh, tadi amalnya. dengan amalnya orang lain. Oh, jadi amalnya saya Abdul Qadir karena menamakan ini saya Iya, doakan. iya. Sehingga dia menjadi wali itu kan juga dengan amalnya, dengan ilmu dan amalnya, sehingga dia diangkat oleh Allah menjadi wali. Menjadi wali itu juga ada ilmunya untuk daftar menjadi wali kok. Ada itu daftar menjadi wali. Ya, kita ada cara teorinya kan kalau saya tak daftar Pak. Mau- setiap orang harus daftar menjadi wali itu. Bisa ya Pak? Ya bisa tuh, tiap orang. Sama-sama hamba Tuhan. Oh iya iya. Dan wali itu pun juga tingkat-tingkat. Ada wali yang tingkat rendah. Ya. Wali murid. Enggak. Tiap orang mukmin itu gua wali Allah. Setiap orang mukmin wali ya. Allah tiap. Cuma mungkin tingkat rendah. Tingkat tinggi kan kalau kita memandang Tuhan itu ya melebihi dunia, ya kita sudah akan menjadi wali. Melihat emas dengan batu kok dengan hatimu sama, itu Wali. nanti menjadi wali kamu. Oh. Emas. Kita kan kalau kita kan Masih tertarik emas, milih emas. memuja emas lah, Ya. memuja harta dunia. Harta. Kalau kadang-kadang itu Allah dikalahkan. Kita sendiri loh kadang-kadang. Ya alhamdulillah anunya. Astagfirullah kita terus merasa kita itu salah. Memandang dunia itu kadang-kadang melebihi memandang Allah. Itu kan tidak boleh itu. Itu kan melebihkan syirik itu jadinya. Syirik tuh. Tapi syirik yang khafi. Jadi kopi ya. Berarti harus hati-hati. Banyak ya. perbuatan kita yang syirik khafi itu kan banyak sekali itu. Itu mengagungkan dunia itu. Jadi keuangan yang maha kuasa. Bukan ketuhanan yang maha esa, tapi keuangan yang maha kuasa. Zamannya zaman fitnah gitu ya. Ini jamnya sudah cukup apa belum jamnya ini? Kalau tidak ada, itu silakan. Kok langsung? Masih dalam acara Dialog Ramadan bersama PCNU Kabupaten Rembang. Acara ini didukung oleh Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. Kita lanjutkan lagi dialog sore ini yang kebetulan membahas masalah istighosah. Pak Kiai, saya kepingin tahu di antara tek-tek istighosah yang biasa dilakukan oleh para nabi, mungkin para ulama yang Kiai tahu, yang perlu diketahui oleh masyarakat sehingga bisa mencontoh kira-kira apa doa-doa yang biasa dilakukan oleh nabi. Ya, terima kasih. Banyak sekali para nabi juga istighosah itu ketika Nabi Adam diturunkan di bumi yang dari surga. Nabi Adam kan la ilaha illa anta subhanaka rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu baca 200 tahun Nabi Adam, bayangkan itu. 200 tahun. 200 tahun. Umur Sebelum kita aja. bertemu dengan Ibu Hawa di bukit itu di Jabal Rahmah itu kan Nabi Adam merasa salah, bukan Nabi Adam salah loh. Wa aso Adamu rabbahu itu kalau oleh Sunnah wal Jamaah mengatakan Nabi Adam maksiat bukan. Artinya Nabi Adam merasa
merasa salah. Ibadu sahsanatul abrar sayyatul muqarrabin. Itu jangan dikatakan Nabi Adam. Katanya Nabi maksum kok bawa aso. Nah, Quran itu merasa aso Nabi Adam itu. Membaca istighosah. Itu ya. Iya, bukan, dan teksnya bukan Robbana dolamana tapi dolamna. Jadi walaupun Nabi Adam itu yang menggelincirkan itu iblis, tapi doanya juga dia merasa dirinya sendiri tidak terus isinya skip gap surogate respon sebelete untuk nyalahkan iblis, tidak. Dirinya dirasakan. Ya merasa. Yang salah bukan iblis tapi saya. Menyalahkan orang lain. Robbana dolamna, bukan Robbana dolamana, bukan begitu. Iblis yang mendolimi saya orang. Robbana, saya yang mendolimi diri saya sendiri. Makanya wa ilam taghfir lana, andai kata engkau ya Tuhan tidak memberi maaf kepada saya, mengampuni kepada saya, lanaku nan yakti bener temenan. Non taukid. Ya, non taukid yang apa ya? Apa itu yang terkait itu orang khafifah tapi sakilah. Nah, pasti betul-betul kami akan menjadi orang yang rugi sampai 200 tahun. Itu juga demikian juga doanya Nabi Yunus ketika dia ditelan oleh ikan nun, mungkin ikan hiu mungkin sekarang. Dia berhari-hari membaca itu ketiga kegelapan. Malam di dalam perut, di dalam usus. Usus ikan. Dalam laut. Tiga kegelapan. Dalam laut. Dalam malam, laut. Dalam ikan. Kan 4 menit. Perut ikan. Dalam ikan, dalam perut ikan. Gelap nyambahnya gelap lah. Ya. 4 kegelapan. Tapi dalam Qurannya hanya 3. Hanya 3. Itu membaca ikan. Bacanya apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau kita sholat hajat juga begitu, kalau pas sujud kita baca 40 kali atau 5 kali dicicil 4 rakaat 5 atau langsung sujud ya, bersimpuh kepada Allah, jengking kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka. Ini meniru Nabi Yunus. Dan juga ketika Nabi Ibrahim akan dibakar Raja Namrud, akan ditolong oleh malaikat Jibril, dia tidak mau. Dia langsung secara bertuhan, tidak mau wasilah dia. Langsung ke Nabi. Langsung. Iya langsung. Doanya apa tidak itu? Mau. Itu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbullah itu dibaca itu terus. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Langsung saja. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Biar mati cek urip saya langsung Tuhan. Nabi itu tidak mau, Nabi Ibrahim tidak mau dibantu oleh malaikat Jibril. Saya akan masrah sudah kepada Tuhan yang mencukupi saya. Nah, itu kan. Ya juga Nabi Ilyas itu kan bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah bismillahi masyaallah yasrifu su'a illallah bismillahi Allah masyaallah la quwwata illa billah bismillahi masyaallah wa bikum mati fa minallah. Nah, kan. Itu juga istighosah para nabi. Ya banyak sekali lah para nabi mengadakan istighosah secara sendirian maupun secara dengan umat-umat yang lain ini. Nah itu yang biasanya terus para ulama dikumpulkan begitu iya, ya. Bacaan-bacaan nabi, bacaan istighosah para nabi terus dibikin kita istighosah. Ah ya itu ketika kita dalam tanggal 10 Syuro kan, wahai Tuhan yang telah menyelamatkan Isa dari kepungan orang-orang Yahudi. Wahai Tuhan yang telah menyelamatkan Ibrahim dari bakaran api. Yang telah menyelamatkan Yunus yang berada di dalam perut ikan. Wahai lah, itu kan tawassul juga dengan atas nama Nabi. Terima doalah kami, wahai yang telah menemukan Adam dengan Hawa. Wahai Tuhan yang telah menyelamatkan Nabi ketika perang, yang menangkan Nabi ketika perang Badar. Wahai Tuhan, itu rayuan orang-orang yang senangannya itu munajat pada waktu malam kan, dengan itu minta tolong kepada Allah. Itu kan dengan merayu Allah. Merayu dengan menyebutkan nama kekasih Allah. Iya. Itu kan juga cara-cara agar diijabahi doanya. Tawassul dan istighosah untuk disampaikannya doa, untuk dikabulkannya doa. Ya banyaklah. Itu yang lain itu banyak sekali ya, doa-doa para wali, para nabi itu. Sekali kalau ada tambahan lagi untuk menunggu waktu sambil ngobrol-ngobrol masih
Terus sebentar terus selesai. Masih dalam acara Dialog Ramadan bersama PCNU Kabupaten Rembang. Acara ini didukung oleh Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. Kembali kita lanjutkan dialog sore ini bersama PCNU Rembang yang kali ini membahas istighosah dan tawasul. Selanjutnya Pak Kiai, ini kan masa pandemi seperti ini, masa ada musibah dunia tidak hanya Indonesia. Ini mungkin ada saran-saran dari Pak Kiai, doa apa atau istighosah apa yang dibaca oleh masyarakat kita biar dihilangkan musibah kali ini. Kita kan tidak hanya berikhtiar secara zahir menurut kesehatan dan sebagainya, tapi sebagai NU mungkin ada bacaan-bacaan khusus yang mungkin bisa dibaca oleh para pendengar, para umat kita untuk ikut berdoa menghilangkan corona ini. Monggo Pak. Ya, kalau kita lihat dari keadaan sekarang ini, perlu juga di samping kita usaha secara zahir dengan pakai masker atau physical distancing, ya, dengan berada di rumah, tidak kelayapan, tidak keluar kalau tidak sangat penting. Ini juga lahir juga sangat penting, batin juga sangat penting, karena kita sebagai bangsa Indonesia itu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jangan sampai seperti orang komunis, tidak perlu doa, yang diagulkan hanya lahir ab saja. Tapi insya Allah Tuhan juga akan mengangkat. Malah juga PBN wilayah Jawa Timur kemarin sudah melaksanakan dengan wafifah dengan para ulama. Mungkin kalau Jawa Tengah mungkin saya belum dengar, itu juga mengadakan. Dan malah biasanya orang-orang yang imam langgar, imam masjid itu sudah semuanya melaksanakan kunut nazilah ketika sholat 5 waktu atau taraweh setelah malam tanggal 16 ke atas. Itu saya juga itu pakai kunut nazilah. Memang dari PPN udah ada itu, ya, udah ada anjuran. Seterusnya terus selesai. Wakina bi rahmatika terus Allahumma kshif, atau pakai Allah madfa. Ya Allah, semoga Engkau menghilangkan anak dari kami al-bala-bala, wabah, fakhsha, kejelekan, taun, penyakit wabah, pandemi, wal amrod, penyakit-penyakit, warihil ahmar. Warihil ahmar itu kalau bisa dikatakan warihal ahmar, warihal ahmar itu, atau corona itu kan bahasa Arab, di bahasa Arab kan dimuarrabkan. Nanti kok sholat kok nggak bahasa corona kan tidak sepan batal loh. Nah itu bisa dimuarrabkan, boleh. Warihil ahmar, menyebut corona boleh ya? Corona boleh karena sudah dimuarrabkan di bahasa Arab kan, tidak batal nih, dimuarrabkan. Berarti dianjurkan untuk kunut nazilah ya? Nazilah oleh orang NU Rembang. Dia ada tek-teknya yang mudah. Allah maksyif, Allah madfa anal bala wal waba wal wala, larang pangan wal faksa wal taun wal amrod warihil ahmar. Ini bisa dikatakan corona. Kalau pada waktu dulu itu ada pilek flu yang di Eropa itu flu burung. Enggak, yang sekarang ada masjid Alhamdulillah itu loh. Ya, yang di sebelah sana. Flu tapi yang pamer di sepak bola menang itu loh kemarin itu loh, sepak bola. Nah, itu loh. Itu juga taun, banyak sekali pada waktu di Indonesia itu ada wabah kolera ya. Di Spanyol kan ada flu Spanyol tahun 1920 mungkin. Itu ada flu Spanyol, berapa 50 juta orang meninggal dunia. Orang dunia di Indonesia tidak terasa karena pada waktu penjajahan tidak terasa. Itu ada flu. Itu juga termasuk amrod, rihil ahmar,
Nah, mungkin besok itu orang Indonesia itu mungkin juga tidak terlalu berat kena corona karena sudah sering kena corona, mungkin seperti flu mungkin pada waktu besok mungkin. Maka Pak Jokowi mengatakan kita harus damai dengan corona, tidak jadi berperang melawan corona tapi damai. Karena Jadi artinya mungkin udah biasa. ya nasinya kebal. Artinya orang-orang banyak yang kebal mungkin besok itu. Kalau nazilah ini bisa dilakukan sendirian. Ya, Artinya ketika sholat sendiri bisa. juga. Ya malah lebih baik itu imam langgar, imam masjid. Kalau sholat munfarid umpamanya. Ya malah bagus ya. Nah, Minta, boleh ya. Ketika terakhir beriktidal, terus kita Allahumma dini baru selesai kepada itu sampai selesai. Wakina bi rahmatika sarmawati, terus doanya biasanya orang-orang Islam, orang-orang NU kan pakai nafik begini. Allahumma fa'annal bala. Allahumma kshif. Annal bala wal waba wal fakhsha wat ta'un wal ghala wal amrad warikil akhmar al musamma bi corona. Innahu la yaksifu ghairuka, sesungguhnya tidak bisa menghapus kecuali engkau ya Allah. Selain engkau, innahu la yaksifu ghairuka. Wa innaka ala kulli syai'in qadir. Wabil iblis abdatir sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Terus Allah Akbar. Itu malah bagus. Jadi sebenarnya sudah biasa orang NU khususnya. Iya. Ya kalau kejadian-kejadian penting seperti ini Iya, mengadakan kutun nazilah dengan berdoa bersama. Ingat, kalau lupa ya jangan berdiri lagi. Kadung-kadung sujud lali ya, terus salah bisa saja lupa ya. Kadung sujud berdiri lagi kaget. Maka kalau belum biasa ya makmum diberitahu, nanti ya. Ini nanti ma'al kunuti. Salatnya ma'al kunut ya nanti. Jadi biar makmumnya tidak kaget. Makmum terus nanti ada yang tidak langsung sujud kan geruduk-geruduk roh imamnya ngadeg lagi ya kan repot kan. Mungkin ada yang mengatakan dalam Basul Masail itu tidak sah. Kadang sujud ngadeg nih melok kok roh imamnya kunut. Nah, maka imam itu harus bijaksana, harus memberi rambu-rambu kepada makmumnya supaya makmum wah nanti imamnya membawa Allahumma dini ya. Siap nanti. Nah, kemarin saya begitu Jumatan. Nanti selesai etidal terakhir ya kunut ya. Oh, ngat Allahumma ksif lana gitu. Mau kompak makmum kan gak kaget gitu lah. Itu penting juga imam gitu. Ya saya kira segitu. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin pendengar sudah mendengar apa yang disarankan oleh Pak Kiai. Kita harus kunut nazilah, sebaiknya ikut mendoakan bersama-sama meskipun kita dalam keadaan sholat munfarid di rumah. Ya Pak Kiai ya. Mungkin waktu kita sudah banyak berdialog dari tadi, sekarang kesimpulan Pak Kiai. Monggo kesimpulan hari ini, apakah itu istighosah dan tawasul yang kita simpulkan hari ini? Iya, kita kembali kepada kebudayaan orang NU. Memang kita ini juga banyak orang NU ya di depan, bukan berarti juga untuk kemungkinan untuk orang yang tidak NU. Kadang-kadang orang itu tidak mau NU, daftar NU secara itu loh, tertulis, ya. Tapi amalannya NU. Nggak mau ya, nggak mau anggota tapi. Ya, tidak mau jadi anggota ya. Itu kita harus tidak bosan-bosannya dan tidak menyalahkan adanya istighosah. Diomarahin nggak apa-apa, ya kan banyak sekali yang ada suara begitu itu kan ada. Ini suatu kebiasaan yang baik supaya kita amalkan, yaitu kebiasaan selalu istighosah bersama atau sendirian. Ini kebiasaan atau kebudayaan orang NU yang perlu kita uri-uri ya. Dan wasilah seperti yang dikatakan orang NU juga penting juga ya. Diberitahu cara-cara wasilah atau tahlilan. Itu kebudayaan yang sudah baik, jangan dikritik. Ya, kalau ada orang emang kritik silakan itu karena memang keyakinan orang itu tidak sama. Monggo itu. Tapi untuk ke dalam bagi orang nahdien ya ahlus sunnah tapi nahdiyah. Sekarang itu ahlus sunnah itu karena sudah kadung keren, sudah kadung ya, orang-orang sudah kalau tidak ahlus sunnah itu kan bagaimana gitu cara orang itu cacat belong, Pak. Semua orang yang dulu tidak mau ahlus sunnah sekarang ngaku ahlus sunnah. Tapi kita harus menambahi ahlus sunnah nahdi wal jamaah an-nahdiyah. Tambahi. Jadi lebih spesifik, lebih mengecil lagi.
Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Ya. Dulu-dulu orang yang tidak Karena- mau Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang ngaku, "Oh, saya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah." Ya, monggo. Tuh. Struktural, orang NU yang struktural dan orang yang kultural. Nah, kalau kultural itu biasanya orang yang giwang-giwang. Orang kalau dijadikan pengurus itu libat-libat itu kan soalnya kurang 100%. Nah, kalau saya menilai itu misalnya ada seorang kiai misalnya tidak masuk NU secara tertulis, gubat-gubat itu ya saya memberi kesimpulan orang kiai itu Melakukan. enggak, kiai itu tidak begitu kurang mantep tenanan, kurang 1%. Ya 90% lah. Libat-libat itu loh. Ya harus siap orang NU jadi pengurus itu siap. Jadi apa Surya atau dari Akwan atau itu. Nah, itu yang mantap gitu. Itu ribet-ribet. Kon harus seragam ana gambar NU, siap. Siap. Siap jangan. Bisa siap. Sungkan Pak. Sungkan teman-teman saya Pak. Jangan itu namanya masih kurang mantap ribet-ribet itu ya. Agang-agang lah, setengah-setengah nah ini. Ciri-ciri aja kita tidak perlu menyemooh. Dapatin walah Pak anu berarti jadi NU ora pada 100% lah. Tidak di pengurus yang ngubat-ngubat. Pokoknya saya NU Pak. Orang saya ditulis lah itu. Tulis saya Pak NU Pak. Wah, langsung Pak Jokowi aja. Tulis saya NU. Beri pada anggota gitu kok. Tegas Gelibat-gelibat itu kan. Ada itu teman-teman saya. Saya itu tidak NU, tidak Muhammadiyah. Berarti orang ngalor itu payah malah nak Muhammadiyah penak melak Muhammadiyah. NU penak melak NU. Ini ya. Kesimpulan kita pertemuan ini tentang istighosah kita sudah jelas perlu orang-orang NU yang Ahlus Sunnah wal Jamaah sering mengadakan istighosah pada waktu peristiwa terjepit atau sangat genting perlu ada istighosah. Dan istighosah perlu juga adanya tawasul kepada orang-orang lain, minta bantuan. Ya cara ngomong kasarnya ngomong dukun ini bukan murtad atau syirik, tidak, mau minta bantuan mbak dukun kok diwangi ndonga lho. Nah kita doa sendiri kan mungkin berat lah gitu, dukunnya ngewangi ndonga kan gitu. Bukan dukun musyrik ya enggak, jangan terus mengapalan begitu. Jangan istilah dukun apa? Dukun ya. Cara kasarnya kan dukun lah. Kiai setengah dukun itu. Ya kiai yang mau ya monggo lah jangan gelo. Dukun itu dalam arti membantu pandonga. Walaupun tidak dukun itu. Ya. Ini sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat, dialog kita bermanfaat khususnya bagi warga NU dan umumnya dari pendengar kita semua, pendengar semuanya dari radio FM Nur FM ya juga bermanfaat dan semoga Nur FM tetap Jaya. mengudara terus dan terdengar baik di Pamutan dan ke timur. Nanti saya kirim kabar kalau di Pamutan tidak begitu nyaut. Nah, saya kabari ini nanti. Sangat penting ini kalau surup-surup itu kan. Ini cukup sekian ya. Sampai Terima kasih Assalamualaikum Pak Kiai. warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya demikian dialog kami pada hari ini sore yang bertemakan istighosah dan tawasul. Semoga apa yang kami dialogkan ini bermanfaat bagi kita dan umumnya bagi pendengar semuanya. Akhirul kalam, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. 88